Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau sharing kalau penjualan lagi naik kudu piye sih. Nah, biasanya kan kalau di channel ini atau di channel-channel yang lain tentang bisnis, kalau lagi turun gimana, kalau lagi turun gimana. Nah, sekarang kalau lagi naik apa yang harus dilakukan? Ini versi saya. Versi saya. Anda boleh banget untuk tidak sepakat. Oke, kita mulai. Pertama, jelas bersyukur ya. Ini wajib saya sampaikan ya. Pertama yang harus dilakukan adalah bersyukur. Bersyukur omsetnya lagi naik, lagi naiknya alhamdulillah bersyukur. Caranya gimana kalau yang muslim bersyukur tuh ya perbanyak amal soleh ya. Jadi kan kalau Nabi pernah ditanya kenapa Nabi Muhammad SAW dia tahajud, beliau bilang apakah tidak boleh saya menjadi manusia yang bersyukur, beliau bilang gitu. Berarti sholat tahajud adalah salah satu bentuk bersyukur, termasuk amal soleh lainnya, sedekah, ngebahagiain orang tua, ya amal soleh lainnya itu salah satu bentuk bersyukur. Yang kedua ya lihat ke bawah, lihat masa-masa sulit kita, lihat orang lain yang di bawah, jadi kita lebih bersyukur, tidak sombong. Itu, oke? Okay? Satu itu wajib saya sampaikan ini. Yang kedua, kalau lagi naik investasi. Investasi itu apa? Investasi itu yang kita naruh uang di suatu apapun itu yang akan membawa kebaikan di kemudian hari. Entah jangka pendek, jangka jangka menengah atau jangka panjang. Itu ya iklan juga sebenarnya investasi kan, kita investasi, kita naruh uang di iklan, harapannya cepat balik, itu disebut investasi jangka pendek. Lalu ada investasi jangka menengah, misalkan saham mungkin setahun 2 tahun. Ada investasi jangka panjang, emas misalkan, atau project apa bangunan jalan tol, itu kan investasi jangka panjang ya, baru balik modal 30 tahun 40 tahun dan seterusnya. Itu investasi, silakan googling aja. Dan best practice-nya sebaca saya ya, sebaca saya investasi itu 10% dari omset. Nah, makanya kalau lagi naik coba sisihkan 10% untuk diinvestasikan. Terserah deh kemana. Mau ke saham, kalau instrumen investasi silakan. Mau ke development orang silakan. Mau ke tanah silakan. Coba 10% disisihkan. Atau investasi ke branding. Branding ini kan lebih ke jangka panjang ya. Branding tuh membuat orang ingat akan brand kita. Caranya gimana? Ya caranya yang paling menurut saya paling masuk akal itu ya, bukan menurut saya paling, yang paling simple ya cara branding itu adalah ya kita ngejejelin berulang-ulang brand kita ke orang yang sama berkali-kali. Dan saran saya dimulai dari customer, bukan bukan ke orang baru tapi ke customer, biar dia nempel di otaknya, oh kalau produk A adalah ke brand ini, produk A adalah brand ini, produk A adalah brand ini. Itulah, itu salah satu investasi. Jadi kedepannya kalau dia ingat, oh saya mau beli produk A, oh brandnya brand A, dan seterusnya. Lalu investasi yang lain adalah investasi ilmu. Ini juga penting banget, ini super jangka panjang, investasi dunia akhirat ini. Jadi ilmu itu ya belajar, kita belajar agama, belajar bisnis, belajar lagi, dan seterusnya. Atau S2. Waktu itu saya ngambil MBA ya, salah satunya kodarullah lagi naik nilainya memang. Ya, waktu itu saya putuskan nih sudah, saya kuliah deh, kuliah MBA selama 1,5 tahun, 2 tahun lah, 2 tahun, 4 semester, 1,5. Ya begitulah, 4 semester, satunya semester pendek. Jadi investasi ya teman-teman yang lagi naik, coba pikirin investasi, best practice-nya di 10% dari omset, atau ya terserah teman-teman, yang jelas jangan sampai nggak investasi, jangan sampai nggak. Saran saya gitu. Yang ketiga, jangan tamak. Nah, jangan tamak jika tidak yakin. Tamak di sini sebenarnya maksudnya bukan bukan berserakah-serakah ya, maksudnya scale up sih. Cuman saya pakai kata-kata yang agak agak kasar, biar apa ya, biar lebih menarik aja. Jadi jangan tamak jika ingin scale up. Jangan berpikir untuk scale up kalau anda tidak yakin. Kalau anda tidak yakin kenapa anda bisa tinggi omsetnya, lagi naik omsetnya, anda nggak yakin. Kenapa sih bisa naik? Anda nggak yakin. Jangan, saran saya jangan tamak. Itulah yang saya alami. Lalu saya merasa, wah ini lagi bagus nih, berarti saya memang bagus nih produknya, saya memang keren nih marketingnya dan sebagainya. Nggak, ternyata itu ya lagi hoki aja, lagi hoki. Dan sebagian besar traffic adalah yang tidak bisa saya kontrol, organik. Dan ya organik ya, sebagian besar traffic kalau lagi saya jaya-jayanya, sedangkan iklannya paling cuma 10-20% traffic. Dan saya menganggap itu gara-gara iklan, ternyata bukan. Jadi kalau anda belum yakin anda naik tuh karena apa, belum yakin ya, jangan tamak, jangan berpikiran scale up. Yang keempat tipsnya, jika sudah yakin, oke, anda yakin nih,
Jika Anda sudah yakin untuk tamak, untuk scale up, jadi udah omset lagi naik, mau lebih naik lagi. Pertama, saran saya efektifkan dulu cost, baru berpikir untuk main agresif naikin iklan atau scale up audience. Kenapa? Karena nanti bahayanya, ini yang saya alami juga. Ketika kita langsung nih, oke kita scale up ke iklan, langsung push kita, wah iklan digedein di Facebook, Google dan sebagainya. Ternyata costnya belum efektif. Costnya masih banyak bocor di sana sini, banyak orang yang mengerjakan 2 kali pekerjaan, banyak proses yang terlalu mahal, sehingga yang tadinya udah mahal gitu ya, misalkan 2 dan naik, kita scale up jadinya 2 pangkat 2, jadinya mahal banget, semakin tidak efektif. Jadi lihat dulu costnya. Jadi misalkan costnya tadi misalkan 2 M misalkan ya, efektifkan dulu sampai yakin ini sudah efektif, sudah efisien, sudah tidak ada hal-hal yang tidak perlu, sudah ada tidak ada pemborosan yang tidak perlu. Misalkan turun jadi 1,5 M misalkan costnya, misal nih contoh aja. Jadi kalau scale up ya 1,5 M pangkat 2, kalau 2 M pangkat 2 kan gede banget selisihnya bisa gede banget. Jadi saran saya lihat dulu ke dalam, mau scale up oke, dibutuhkan untuk scale up nih, lihat dulu ke dalam, mana cost yang masih bisa dipotong, potong dulu, mana yang tidak efektif, cut dulu, mana yang jadi beban yang tidak perlu, misalkan ada vendor yang sering telat, ada vendor yang QC-nya melelahkan, langsung kill dulu, baru siap-siap gas scale up. Gitu teman-teman. Ini sepengalaman saya, Anda tidak ada keharusan untuk sepakat. Jadi coba mau bahas, jarang-jarang aja dibahas. Kalau penjualan lagi naik, apa yang harus saya lakukan? Sekian, jangan lupa subscribe. Kalau ada yang kebingungan atau mau konsultasi, boleh cek di ganirozaki.com. Di situ insya Allah ada bedah toko juga, bedah toko berbayar. Itu lumayan mahal, tapi insya Allah bisa komprehensif, di mana Anda bisa bisa menyerap knowledge saya yang sudah lihat banyak seller center, setidaknya yang membuka blind spot walaupun belum tentu berhasil di bisnis. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.